Rahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ana illa nadhiru wa basyir. Ila akhiril ayah. In ana, tidak ada aku, ma ana artinya tidak ada aku itu illa nadhirun, kecuali membawa peringatan, binari dengan neraka, lil kafirina bagi orang-orang yang kufur, wa basyirun dan membawa kabar gembira, bil jannati dengan surga, liqaumin terhadap kaum yu'minuna yang beriman. Siapa kaum? Huwa adapun Allah, aillahu artinya Allah itu alladzi zat, khalaqa yang menciptakan. Siapa alladzi? Pada kalian, min nafsin dari jiwa, wahidatin yang satu, ai adama artinya Nabi Adam, wa ja'ala dan menjadikan. Siapa alladzi? Khalaqa artinya menciptakan. Siapa alladzi? Minha dari nafas, zaujaha pada pasangannya, nafas Hawa'a artinya ibu Hawa. Ini masih berkaitan dengan ayat yang kemarin, ketika orang-orang kafir atau ahli Makkah bertanya mengenai hari kiamat. Kemudian Allah perintahkan, Allah berikan template kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada ayat yang kemarin yang terakhir kali kita kaji ya. Kulla amliku li nafsi naf'a wala dharra illa masya Allah. Allah katakan kepada Nabi Muhammad, ucapkanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi, aku tidak memiliki jiwaku untuk tertimpa bahagia atau bahaya. Naf'a wala dharra, tidak juga bisa kuhindari bahaya kecuali atas kehendak Allah. Artinya diri manusia itu tidak berkuasa atas bahagia dan bahayanya sesuatu yang menimpa kecuali atas kehendak Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau toh ku tahu tentang perkara yang samar atau gaib, dalam hal ini adalah hari kiamat, lastaksartu minal khairi, maka akan ku perbanyak kebaikan, wa ma massaniyasu dan tidak mungkin terjadi keburukan, tidak mungkin tertimpa hal-hal yang buruk karena sudah bisa meramalkan tentang keburukan-keburukan, sudah tahu oh orang ini berbahaya, oh situasi ini tidak baik. Tapi tidak demikian, kehidupan manusia tidak demikian. Kemudian masih lanjut dari ungkapan yang la amliku li nafsi naf'a wala dharra illa masya Allah, itu sambungannya adalah in ana illa nadhiru wa basyir. Aku diutus oleh Allah untuk membawa peringatan tentang neraka bagi orang-orang yang kufur, dan untuk menyampaikan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Kemudian dilanjutkan lagi berita mengenai Allah nih, pemahaman atau ilmu mengenai Allah, mengenai ketuhanan. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah itu adalah yang menciptakan satu jiwa, kemudian menjadikan jiwa lain untuk sebagai pasangannya. Jadi Allah menciptakan satu jiwa yaitu Nabi Adam, kemudian diciptakanlah pasangannya yaitu Ibu Hawa. Tujuannya liyaskuna, supaya tenang, supaya menetap nafas ilaiha terhadap zauj. Jadi sebenarnya tujuan diciptakannya pasangan, dipertemukannya satu jiwa dengan pasangannya untuk membawa ketenangan satu sama lain. Seakan yang dimaksud di sini bisa berarti rumah. Maka
tidak heran ya kalau kemudian dikatakan rumah itu bukan sekedar bangunan, tapi ia adalah tempat tinggal, tempat di mana eh, kita menemukan ketenangan, kita menjadi siapapun kita. Nah, itu adalah definisi atau tujuan diciptakannya pasangan untuk menemani satu jiwa yang sendirian, alias kuna ilaiha, yang artinya di situ perlu saling menjaga satu sama lain, menetap satu sama lain, diciptakan untuk bisa saling setia. Maka ketika di dalam berpasangan ini kemudian salah satunya berjuang sendirian gitu ya, eh, apa namanya, tidak ada kesalingan dalam menjalani hubungan, maka diperlukan yang namanya komunikasi supaya tercapailah itu sakan yang dimaksud di situ. Jadi istilah untuk rumah ya, kalau baitun itu bangunan ya, kalau sakan itu tempat tinggal. Sakan dari mana asalnya ya? Dari kata sakana ya. Sakana yang artinya adalah tenang atau menetap. Liyaskuna ilaiha wa ya'lifu dan condong. Apa artinya condong? Apa nafasha pada zaujaha falamma taghasya. Maka ketika berhubungan siapa apa nafas pada zaujaha, berhubungan suami istri, jami'ah artinya berhubungan jima, apa nafas pada zaujaha hamalat, maka kemudian hamil siapa zauj, hamlan dengan kehamilan khafifan yang ringan. Huwa adapun hamil itu an-nutfatu berupa nutfah, berupa cairan nutfah. Pamarot maka melewati siapa zauj bihi dengan masa hamlan khafifan, melewati dahabat artinya pergi siapa zauj, wajaat dan datang siapa zauj, likhifatiha karena likhifatiha atau dahabat, wajaat likhifatiha karena ringannya apa tadi hamlan khafifan. Jadi berhasil melewati masa, artinya yang dimaksud di sini apa? Hamlan khafifan ini adalah kehamilan yang belum terlalu berat, masih berupa nutfah yang kemudian apa namanya membuahi gitu ya di dalam kandungan. Ini situasinya masih ringan. Falamma afqalat maka ketika terasa berat siapa zauja, kabiru artinya menjadi besar siapa alwaladu anak, fi batniha di dalam perutnya zaujaha, wa ashfaqo dan takut siapa zaujaha, ayyakuna untuknya ada siapa walad, itu bahimatan menjadi hewan ternak, menjadi rojo koyo. Jadi karena ini situasi kehamilan yang pertama dalam sejarah umat manusia. Jadi pada saat masih ringan ya masih bisa kemana-mana, famarrodi bisa kemana-mana. Falamma afqalat, nah kemudian di saat mulai terasa berat, oleh mufasir dikatakan sampai ada kekhawatiran, oh jangan-jangan yang saya gembol ini, yang saya gendong di kandungan ini bukan orang gitu ya, tapi nanti keluarnya adalah bahimah atau hewan ternak. Nah, di saat sudah mulai terasa berat, Hawa pada saat itu da'awa, maka berdoa siapa Adam dan Hawa, Allah pada Allah, Rabbahuma artinya pada Tuhannya Adam wa Hawa, la in ataita, apabila mendatangkan Tuhan, mendatangkan engkau ya Allah, nah pada kami, wala dan pada anak, solihan yang soleh, solihan yang soleh, siwaya artinya yang
sawiyan ya, bukan siwaya, sawiyan artinya yang sama sama bentuknya ya. Siapa walad artinya melahirkan manusia gitu. Lanakunanna maka benar-benar ada kami itu minasyakirina dari orang-orang yang bersyukur. Laka bagimu alaihi atas lahirnya walad. Jadi ada kekhawatiran dan kekhawatiran ini tentu saja sangat besar ya. Bahkan ini terjadi di masa sekarang ketika uh, sudah banyak orang yang hamil dan melahirkan, dan ini sudah menjadi hal yang wajar ketika seorang perempuan menikah kemudian hamil. Tapi pada saat kehamilan ini semakin berat, kekhawatiran-kekhawatiran yang serupa dikhawatirkan oleh Ibu Hawa pada saat itu juga terjadi pada perempuan yang kehamilannya sudah besar. Nah, itu pasti terjadi. Pada saat itu Nabi Adam dan Ibu Hawa berdoa kepada Allah, ya Allah, jika anak ini, jika Engkau hadirkan pada kami anak yang solih, solih di sini ya, solih otomatis solih dalam arti yang sesungguhnya. Oleh mufasir dikatakan juga berarti sawiyan, sama-sama melahirkan anak, seorang anak manusia. Lanakunanna minasyakirin, maka kami akan sangat bersyukur. Falamma ata, maka ketika memberikan siapa Allah huma pada Adam wa Hawa waladan pada anak solihan, pada anak yang soleh, ja'ala maka menjadikan siapa Adam wa Hawa lahu bagi Allah syuraka'a pada orang yang menyekutukan Allah, pada orang yang menyekutukan Allah. Wafi kiraatin, dan di dalam kiraah yang lain bikasri shini dengan kasrohnya shin, wat tanwini dan tanwin. Ai syirikan artinya pada sifat syirik. Jadi setelah ternyata lahir manusia, kemudian pasangan ini ternyata juga di apa ya istilahnya juga melahirkan orang yang menyekutukan Allah. Dalam hal apa? Fima di dalam perkara ata yang memberikan siapa Allah huma pada Adam wa Hawa ditasmiyatihi dengan memberikan nama di pada walad Abdul Harifi pada nama Abdul Harif. Nah, ini kisahnya. Bagaimana mungkin? Apakah mungkin seorang Nabi Adam dan Ibu Hawa ini melahirkan, ya yang lahir anak manusia, tapi kemudian si orang ini yang dilahirkan, anak yang dilahirkan ini syirik. Ternyata dari mana syiriknya itu? Dari nama yang diberikan. Jadi setelah lahir kemudian diberikan nama Abdul Harith. Bagaimana penjelasannya? Nah, berikut adalah penjelasannya ya. Wala yang bagi dan tidak seharusnya. Apa ayakuna untuknya ada siapa walad itu abdan, seorang hamba illa lillahi kecuali bagi Allah. Walaisa dan tidak ada. Walaisa dan tidak ada apa ja'ala itu bi isyrokin dengan nisbat menyekutukan fil ubudiyati dalam masalah ibadah. Kemudian diberikan nama Abdul Harith. Bagaimana penjelasannya? Nah, berikut adalah penjelasannya ya. Wala yang bagi dan tidak seharusnya. Apa ayakuna untuknya ada siapa walad itu abdan, seorang hamba illa lillahi kecuali bagi Allah. Walaisa dan tidak ada. Walaisa dan tidak ada apa ja'ala itu bi isyrokin dengan nisbat menyekutukan fil ubudiyati dalam masalah ibadah. Jadi bukan berarti kemudian Nabi Adam ini mendidik si anak atau bahkan beliau itu menyekutukan Allah secara ritual ibadah, tidak sama sekali. Li ismati Adama, karena terjaganya Nabi Adam. Karena beliau seorang nabi ya, maka terjaga dari dosa tersebut. Jadi kesalahan pertama yang dilakukan itu adalah memberikan nama yang salah dengan memberi nama Abdul Harith.
di mana tidak seharusnya kata abad itu dikaitkan dengan kata yang lain. Oke. Yang paling baik adalah dinisbatkan pada Allah atau pada sifat-sifatnya Allah. Waruya dan warawa dan meriwayatkan, bukan ruwiya ya. Warawa dan meriwayatkan siapa? Samroh anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Nabi? Lama waladat, ketika melahirkan siapa Hawa'u, ibu Hawa, Tofa, maka melingkari biha dengan Hawa siapa iblis. Jadi ketika ketika ibu Hawa ini melahirkan, ada iblis di sekeliling beliau, mutar nang di sisinya ibu Hawa ini. Wakana dan ada itu layaishu, tidak hidup laha bagi Hawa siapa waladun anak. Nah, ketika melahirkan anak ini nggak langsung nangis gitu ya. Fakola maka berkata siapa iblis. Nah, ini pinter-pinternya iblis. Iblis langsung ngomong kepada ibu Hawa, Sami, memberi namalah engkau hi pada walad Abdal Hirfi atau Abdal Harifi dengan nama Abdal Harf atau Abdal Hirf. Jadi si iblis yang kasih nama. Fa innahu maka sesungguhnya walad itu yang isu menjadi hidup siapa walad. Setelah dikasih nama itu kemudian si anak ini hidup. Pasamat maka memberi nama siapa? Hawa hu pada walad. Fa'asha maka hidup siapa walad. Fakana dan ada apa dalika perkara tersebut, perkara samihi Abdal Hirfi tersebut itu min wahyi syaitoni dari perintahnya setan. Wa amrihi dan artinya perintah setan. Rawa meriwayatkan hu pada hadis siapa al-hakimu, Imam Hakim. Waqala dan berkata siapa Hakim itu sahihun, adapun hadis ini itu sahih. Wa Turmudi dan berkata siapa Turmudi. Waqala dan berkata siapa Turmudi hasanun, adapun hadal hadis itu baik. Jadi ini adalah cerita dari penamaan manusia yang pada saat itu salah memberikan nama. Nah, tapi kalau dilihat ini dalam tafsir Jalalain langsung disimpulkan bahwa ayat ini adalah menceritakan tentang kesalahan Nabi Adam di dalam memberikan nama. Maka untuk istilahnya untuk mencegah ya, untuk mencegah kesalahpahaman, Mufasir juga mengatakan walaisa bi isyrakin fil ubudiyah. Jadi Nabi Adam tidak menjalankan syirik dalam hal ritual ibadah gitu ya. Tapi hanya salah memberikan nama. Nah, jadi memang situasi perempuan yang hamil itu rawan diganggu setan gitu. Bahkan di saat melahirkan seringkali ada muncul hal-hal yang membuat seorang ibu itu nyaris kehilangan iman. Jadi kalau kita lihat bagaimana sejarah panjang umat manusia itu sangat berat ya. Di saat melahirkan itu sangat berat. Jadi keputusan untuk punya anak itu perlu dibincangkan yang matang dengan pasangan. Oke, apakah sudah siap secara fisik dan mental gitu. Terutama adalah fisik dan mental si perempuan. Nah, jadi kalau si perempuan sudah siap secara fisik dan mental untuk hamil dan melahirkan, maka keputusan itu bisa diambil bersama-sama. Jadi bahkan seorang Nabi Adam dan Ibu Hawa ya gitu, yang pendampingannya masih langsung oleh Allah, itu juga mengalami hal-hal serupa. Tapi di dalam tafsir yang lain dikatakan bahwa ja'ala lahu syuraka, kalimat ja'ala lahu syuraka itu tidak dikaitkan pada kisah ini, ya. Tidak dikaitkan dengan kisah ini, tapi kaitannya adalah dengan pasangan-pasangan
yang tidak beriman, ya, dengan pasangan yang tidak beriman, di mana pasangan yang tidak beriman akan mengenalkan kepada anak-anak mereka apa keyakinan yang dipeluk oleh orang tuanya. Nah, jadi dalam menafsiri ayat ini, itu ada berbagai makalah gitu yang menyebutkan, cuman kisah tentang penamaan yang salah dari putra Nabi Adam itu pernah dilakukan. Jadi kesalahan ini pernah dilakukan dan menjadi pembelajaran penting bagi umat manusia. Nah, maka kisah para nabi di dalam Al-Quran, ya, kisah dalam kajian kisah para nabi itu dipelajari dalam berbagai metode gitu, ya. Ada yang pemahaman secara tekstual, ya, bagaimana kisah para nabi itu dipahami sebagai pematangan iman, sebagai kepercayaan terhadap ketuhanan, takdir, mukjizat dan sebagainya gitu. Ada juga kisah para nabi, kisah tentang orang-orang soleh itu diceritakan sebagai bentuk pembelajaran perilaku. Ada juga kajian mengenai hal itu dalam bentuk pembelajaran filsafat dan sastra, di mana semua hal yang terjadi itu dipahami sebagai simbolik, ya, dipahami sebagai simbolik, dipahami sebagai simbol-simbol kehidupan, pentingnya memberikan nama, seperti kisah tentang penamaan yang salah di saat seorang ibu melahirkan anak, ya, peristiwa kelahiran yang sangat penting, mendebarkan dan sebagainya itu terjadi, kemudian jangan sampai kita memberikan nama yang salah kepada anak. Maka perlu kita pilih nama yang baik supaya setiap kali disebut nama itu menjadi doa bagi anak. Fata'ala, maka maha luhur siapa Allahu Allah, amma jauh dari perkara yusyrikuna yang menyekutukan Allah, yusyrikuna yang musyrik siapa ahlu Makkah, ahlu Makkah artinya penduduk Makkah dengan Allah, minal asnami nyatanya dari berhala-berhala. Wal jumlah tu adapun jumlah, wal jumlah tu adapun jumlah itu musabbabatun yang menjadi, itu musabbabatu atfin yang menjadi musabbabnya, itu musabbabatun menjadi sebab, atpun pun menjadi atof. Ala kholqikum atas kan, ya, ala kholakokum, ya, ala kholakokum atas lafat kholakokum. Wama bainahuma dan adapun di antara wama bainahuma dan adapun di antara jumlah dan kholakokum itu i'tiradun jumlah mu'tarido, itu i'tiradun jumlah mu'tarido. Fata'alallahu amma yusyrikun, ayusyrikuna, apakah menyekutukan, apakah musyrik siapa ahlu Makkah bihi dengan Allah, fil ibadati di dalam ibadah, atau menyekutukan siapa ahlu Makkah, siapa ahlu Makkah, ma pada perkara layak luku yang tidak menciptakan apa ma syai'an pada sesuatu. Wahum adapun ma itu yuklakuna, bahkan adapun ma itu yuklakuna diciptakan apa ma, wala yastati'una dan tidak kuasa apa ma lahum untuk menjadi sesembahan, ma ay li'ibadihim, ay li'abidihim, artinya bagi penyembahnya, ma tidak kuasa nasron pada pertolongan, wala anfusahum dan tidak mampu pada diri-dirinya, ma yang suruna yang memberi pertolongan, apa ma biman iha dengan
eh, pencegah angkus miman dari orang aroda yang menghendaki siapa man bihim dengan ma su'an pada perkara yang buruk, mingkasrin dari memecah, dari menghancurkan, au ghairihi atau selainnya, kasrin. Wal istifhamu adapun istifham itu lit taubihi berfaedah taubih. Ayusyriku nama layak luku syai'aw wahum yukhlaqun. Apakah orang-orang kafir itu menyekutukan Allah atau menyamakan Allah dengan benda-benda yang diciptakan sendiri? Bahkan benda-benda tersebut tidak menciptakan, malah diciptakan. Benda-benda itu tidak mampu untuk menolong orang lain, ya, apalagi menolong dirinya sendiri. Tidak bisa mencegah orang-orang yang menghancurkan. Jadi sesembahan itu diadakan sendiri. Sesembahan itu diadakan sendiri. Jadi hal tersebut terjadi hingga saat ini, di mana orang-orang menciptakan peluang-peluangnya sendiri, disembah-sembah sendiri. Sudah melupakan bahwa ada Allah yang maha pengasih, ada Allah yang maha kaya gitu ya. Tidak jarang orang-orang bertopeng sebagai ahli ibadah gitu, atau bertopeng sebagai tokoh-tokoh agama, padahal yang disembah sejatinya bukan Allah, tapi ketokohannya sendiri gitu, yang disembah. Dan itu adalah berhala di zaman sekarang. Berhala di zaman sekarang itu adalah kehormatan, jabatan, nama baik, yaitu berhalanya orang-orang sekarang. Melakukan segala sesuatu hanya karena supaya terlihat pantas. Nah, melakukan segala hal supaya terlihat pantas. Orang-orang menciptakan peluang dan jabatannya sendiri untuk disembah sendiri, untuk dipertuhankan sendiri. Wah, ini demi kehormatan saya. Nah, demi Allahnya sudah hilang, Allahnya sudah hilang dari hati, maka sampai lupa diri, sampai kemudian hilang kendali. Nah, itu kenapa? Karena apapun yang dilakukan sudah bukan lagi karena Allah, tapi karena jabatan-jabatan, karena nama baik. Nah, itulah padahal jabatan yang nggak bisa menolong apa-apa. Kalau Allah sudah menghendaki kehancuran, ya akan hancur. Maka mudah-mudahan kita terlindung dari perilaku atau sifat-sifat yang merugikan. Terlindung dari sifat-sifat yang merugikan diri sendiri, apalagi sampai merugikan orang lain. Wa in tad'uhum ilal huda wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah.